Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Kunto di Kediri. Mas Kunto menceritakan tentang satu pengalaman horor yang lumayan cukup panjang, dan hal ini berhubungan dengan bapaknya Mas Kunto. Jadi bapaknya Mas Kunto itu adalah seorang, ya boleh dibilang semacam seniman gitu ya. Senimannya itu bapaknya Mas Kunto. Dia, atau kita sebut saja namanya Pak Wanto begitu ya. Pak Wanto ini adalah seorang seniman relief di tembok, pakai semen. Jadi suka bikin hiasan-hiasan dinding gitu ya. Dinding yang tadinya lempeng itu dibikin bebatuan misalkan, atau mungkin jadi sebuah pemandangan sawah ada kerbaunya dan lain-lain. Pokoknya seniman lah. Nah, karena satu bakat tersebut, Pak Wanto tadi itu mendapat satu undangan. Jadi awalnya memang ya Pak Wanto di rumah itu adalah seorang pensiunan sebenarnya, pensiun dini lah. Dan memang gak ada pekerjaannya cuma santai, melihara burung, melihara ayam, ya pokoknya lebih kayak ke hobi aja gitu kan. Sampai pada suatu hari, oh ya, kejadiannya sendiri itu sekitar tahun 2000 pas. Dan pada saat itu Mas Kunto sendiri juga usianya itu udah lumayan cukup dewasa ya, sekitar 25 tahun. Nah, ini Pak Wanto kesibukannya sebelumnya itu lebih ke hobi setelah pensiun. Dan ya begitulah, kadang suka dipanggil sama tetangga atau yang masih lingkup Kediri di situ untuk ya bikin-bikin relief atau apa, bisa di sekolah atau apa kayak gitu ya. Apalagi memang jaringannya Pak Wanto sendiri itu memang jaringan pendidikan. Jadi sekolah atau ya pokoknya instansi yang berhubungan dengan pendidikan lah begitu. Dan biasanya proyek-proyek kecil-kecilnya itu, bikin relief itu ya datangnya dari sekolah, dan itu memang cukup bagus hasilnya. Nah, dari situ Pak Wanto itu dapat undangan, dapat tawaran dari salah satu orang, cuman tawaran itu jauh, berada di Malang sana. Ya dari Kediri Malang itu lumayan gitu ya. Nah, Pak Wanto sendiri waktu itu sempat cerita ke keluarga. Ngomong misal sama si Mas Kunto ya, "Tok, Bapak itu dapat tawaran bikin relief. Itu lumayan besar," kata Bapak. Relief apa Pak? Gitu. Gambar apa Pak? Bapak sendiri belum tahu, tapi katanya ini lumayan cukup besar, hampir ya beberapa dinding gitulah katanya. Di apa Pak? Sekolah atau apa? Bukan, ini untuk sebuah rumah, kata si Pak Wanto tadi. Emang tawarannya di mana Pak gitu? Lah itu dia masalahnya, kata Pak Wanto. Tawarannya nggak deket sini, lumayan cukup jauh. Di mana emang Pak? Di Malang katanya. Lah jauh banget Pak, sampai ke Malang. Lah Bapak sendiri gimana gitu ya? Emang mau ngambil sampai sejauh itu? Bapak sendiri sih sebenarnya hobi ya. Kayak gitu tuh ibaratnya kayak gambar, kayak nulis, kata Bapak. Jadi kalau misal medianya itu lebih luas, lebih besar, itu Bapak malah lebih seneng gitu kan, katanya begitu. Nah, Mas Kunto pun waktu itu juga nggak kepikiran buat ngelarang atau bagaimana. Udahlah Pak, nggak usah jauh-jauh gitu. Nggak ada pikiran sama sekali. Intinya tuh apa? Ngelihat Bapak berkegiatan aja, menyalurkan salah satu hobi pentingnya itu, ya nggak masalah, kata Mas Kunto. Ya udah Pak, Bapak kalau memang suka atau bagaimana, ya udah Bapak ambil aja, sekalian refreshing, kata si Mas Kuntonya. Dan oh iya, Mas Kunto sendiri itu ibunya udah nggak ada ya. Jadi memang Bapak kalau di rumah pensiunan gitu, nggak ada siapapun, anaknya juga udah gede-gede, udah pada mandiri. Itu suka kasihan juga, bingung, bengong gitu. Temannya tuh ya ayam, ikan, atau burung, atau apa. Temannya tuh cuman itu. Makanya
Begitu mendengar, oh ada tawaran begini, sekiranya bapaknya Mas Kunto masih mampu, Mas Kunto nggak keberatan gitu kan. Dan akhirnya Pak Wanto pun waktu itu belum memutuskan, masih bertanya gitu kan, menurut kamu gimana Kunto? Ya kalau menurut aku sih terserah bapak aja. Ya udah, bapak pikirin dulu deh gitu ya. Ya sudah. Bapak pun diberi waktu, yaitu urusannya bapak lah ya. Mas Kunto sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia di sela-sela itu juga masih memikirkan gitu ya, bapak pergi ke Malang, medianya luas, oh berarti bakal makan waktu yang lumayan cukup lama gitu ya. Ya udah, hanya kepikiran sebatas itu. Sampai akhirnya sekitar 2-3 hari kemudian, tok kata si bapak, sini bapak mau ngomong. Oh iya pak, bapak kayaknya terima deh itu yang tawaran di Malang. Oh, kenapa bapak langsung sekarang berpikir untuk menerima itu pak, tawaran tadi? Ya, soalnya bapak emang diminta, bapak itu dibutuhkan katanya begitu ya. Kalau masalah duit dan yang lain-lain, ya itu nomor 2 lah kata bapak. Cuman ini loh, sebenarnya bapak berat karena ini lumayan cukup jauh gitu ya, ninggalin rumah, dan mungkin nggak selesai sehari 2 hari, bisa seminggu 2 minggu kata Pak Wanto tadi, bahkan bisa sampai 1 bulan loh toh. Lumayan lama ya pak berarti. Iya makanya itu. Tapi ada satu yang memberatkan gitu. Apa itu pak? Kenapa bapak memilih sesuatu itu yang memberatkan? Itu apa? Bapak diminta, benar-benar diminta sama yang punya rumah gitu. Bapak udah ketemu sama yang punya rumah, bukan lewat perantara. Itu ada temannya bapak gitulah. Itu katanya, ayo Pak Wanto, itu yang punya rumah itu udah nungguin. Katanya pengen banget dibikinin gitu. Ya udah, itu toh yang bikin bapak berat. Ya sudah, kalau bapak memang secara fisik bapak masih mampu dan bapak memang menyukai hal tersebut, ya udah, ndak apa-apa. Kalau memang keputusan bapak memang mau mengambil pekerjaan itu, monggo pak, ndak apa-apa gitu ya. Berarti nggak apa-apa ya tok ya, bapak ambil aja ya tok ya. Ya udah pak, terserah bapak, monggo katanya gitu kan. Akhirnya udah, sama Pak Wanto pekerjaan itu pun diambil. Dan dalam hitungan beberapa hari Pak Wanto itu udah siap-siap. Dan waktu itu juga dijemput sama temannya, pakai mobil gitu ya waktu itu. Dan Pak Wanto itu minta alamat dulu, ngasih alamat, tok ini rumahnya yang di Malang, maksudnya nitip ke rumah gitu ya. Kalau jelas tujuannya itu ke sana, kalau misal nyari apa-apa ya kan gampang. Tahun 2000 Pak Wanto dan Mas Kunto itu nggak ada yang megang handphone, bahkan di rumahnya juga nggak ada telepon rumah. Ya telepon rumah itu hal yang, ya mungkin di kota-kota besar itu adalah hal yang umum, cuman di daerahnya Mas Kunto di tahun 2000 tersebut itu masih relatif ya lumayan cukup mewah. Jadi di rumahnya Mas Kunto itu nggak ada, dan keluarganya Mas Kunto juga nggak ada yang jauh-jauh. Jadi ya komunikasi ya ketemu langsung kayak gitu ya. Ini seperti itu. Ninggalin itu tadi alamat yang dituju. Itu ada namanya, anggap aja namanya Ibu Sri itu. Alamatnya di sini-sini di daerah Malang sana. Singkat cerita, Pak Wanto pun dijemput sama temannya dan pergi. Ya udah pamitan sama Mas Kunto, sama adik-adiknya dan sebagainya, udah bawa tas besar, baju gitu ya, sama beberapa, ada satu tas kecil, beberapa peralatan kayak cungkir-cungkir yang kecil itu yang buat ya bikin relief. Relief itu gambar timbul ya, bukan, ada relief distribusi itu juga ada. Nah ini relief gambar timbul di dinding, dan medianya tuh ya media dinding sama semen. Udah, berangkatlah Pak Wanto ke sana ke Malang. Sehari 2 hari Pak Wanto berangkat, Mas Kunto itu merasa kehilangan. Aduh, bapakku di Malang baik-baik aja apa enggak ya? Aku ngerinya nanti di sana nyasar, dan aku nggak ada gambaran sama sekali. Ini rumah yang digarap itu rumah masih kosong, atau rumah udah ditempatin, nanti bapak tinggalnya di mana? Itu aku nggak ada informasi sama sekali, kata si Mas Kunto. Akhirnya ya sudah, tunggu kabar aja lah. Bapak itu
kalau misal jauh ya kemungkinan bakal ngirim surat atau apa. Udahlah, tak tunggulah beberapa hari ke depan. Toh lagian yang nganterin juga aku kenal orangnya. Ya udah, akhirnya apa? Ya cuman kekhawatiran di awal doang. Lambat laun seiring berjalannya waktu, Mas Kunto juga mulai melupakan gitu ya. Bukan melupakan bapaknya, enggak. Udah mulai pasrah lah gitu ya. Bapak di sana mungkin lagi seneng gelutin hobinya, mungkin bisa jadi di situ nggak cuma satu orang, bapak mungkin punya asisten atau apa gitu. Ya sudahlah, seneng lah intinya begitu. Dan ditunggu sekitar 1 minggu, nggak ada kabar. Tapi setelah itu, setelah 2 minggu, si Pak Wanto itu tiba-tiba kirim transfer gitu ya. Waktu itu transfer ke rekening adiknya si Mas Kunto. Adiknya juga kaget waktu itu pas lagi masukin cek, loh kok ada duit lebih gitu, ini duit dari siapa? Nah setelah itu datang surat dari Pak Wanto, dibaca ya cerita Pak Wanto, bagaimana kabar di rumah, baik-baik semuanya, Bapak di sini alhamdulillah seneng, tempat kerjanya enak, ada beberapa orang yang bantu juga, ini yang punya rumah juga orangnya baik, kata si Pak Wanto tadi. Dan ini Bapak udah dibayar di awal, ya daripada tak pegang begini, mendingan yo ini tadi kemarin tak transferin sekian gitu ya. Ya itu, transfernya itu bukan transfer yang main-main gitu ya, transfernya itu lumayan cukup gede. Mas Kunto pun bingung ya, intinya dapat kabar dari bapaknya itu seneng gitu ya, itu kabar yang positif. Nah akhirnya waktu pun berjalan lagi. Datang kiriman lagi tuh bukan sebulan sekali, tapi bisa kayak 10 hari atau 2 minggu sekali. Itu transferan dari bapak datang, cuman bapak kok ndak pulang-pulang. Waktu itu udah 1 bulan. Mas Kunto pun mulai ngomongin sama anak-anak, sama kakak adiknya gitu ya. Mas Kunto sendiri belum menikah waktu itu. Ini bapak gimana? Bapak udah 1 bulan loh, ndak pulang. Apa bapak betah di sana? Atau jangan-jangan bapak udah kawin lagi di situ gitu? Masa sih mas, bapak begitu, masa nggak ngomong-ngomong gitu kan? Ya nggak tahu, soalnya kok bapak betah banget di sana. Emang bikin kayak gitu, ya memang susah sih. Sehari aja paling bisa dapat misalkan cuma 1 meter persegi gitu. Nah, nggak ngerti gitu kan. Nah, Mas Kunto waktu itu mulai kepikiran, apa tak susul aja ke sana ya? Lah susul ngapain mas, nanti ganggu bapak lagi mas. Ya bingung aja gitu kan. Nah waktu itu Mas Kunto pun membalas suratnya sesuai dengan alamat yang tertera di sana, dan alamatnya sama dengan apa yang diberi sama bapak pada awalnya itu. Nah akhirnya sudah, Mas Kunto kan kepikiran apa tak susul ke sana, cuman adik-adiknya, wah masa disusul begitu mas? Emangnya bapak bocah, katanya begitu kan. Toh kita juga udah dapat kabar dari bapak ya, bapak baik-baik aja di sana, bapak sehat, udahlah ndak usah begitu gitu kan. Akhirnya apa? Sampai masuk bulan kedua, itu duit sih masih utuh, nggak disentuh sama adik-adiknya Mas Kunto sama sekali. Ya Mas Kunto juga pesen, ini duitnya bapak jangan diapa-apain dulu ya katanya. Ya ini hasilnya bapak itu nanti buat hidup bapak kesananya. Iya mas, nggak aku sentuh kok mas, katanya begitu. Akhirnya sudah. Sampai 2 bulan, bapak itu belum pulang. Ya Mas Kunto kan jadi tambah penasaran, ini udah 2 bulan loh. Bapak itu kok nggak pulang-pulang ke sini. Mulai kepikiran, bahkan adiknya lagi tuh ngomong begini, Mas, bapak itu masih hidup nggak ya masih di sana? Itu ngomong begitu. Kamu keterlaluan ngomong seperti itu, jangan, nggak, saru-saru, nggak boleh ngomong seperti itu. Bapak masih ini kok, dan ya suratnya itu ketahuan gitu kan, ini memang tulisannya bapak, memang bener-bener gitu. Nah itu bulan kedua. Nah biasanya surat itu datangnya itu lumayan cukup jarang, ya sekitar sebulan sekali lah itu datang. Nah ini setelah masuk 2 bulan, minggu kedua, Mas Kunto dan keluarga itu dapat surat lagi. Ini tumben suratnya itu cepet. Tapi
di surat kali ini ada sesuatu yang aneh. Anehnya tuh begini, ya mungkin Mas Kuntonya termasuk yang kritis dan dia bisa menangkap detail kecil dari sesuatu yang aneh tersebut gitu ya. Surat itu alamatnya, jadi misal surat itu dilipat kertas, ditulisnya itu pakai kertas buku, kertas folio dulu itu yang bergaris, tapi yang ukurannya tuh besar. Ditulisnya di situ, dilipatkan kertasnya. Nah, alamatnya kepadanya itu naroknya di lipatan tersebut di bagian luar. Setelah itu dibungkus amplop, di amplop pun ditulis alamat lagi. Nah, yang nulis alamat itu bukan tulisan Bapak, melainkan tulisan orang lain. Nah, ada satu hal yang aneh lagi. Tulisan tangan Bapak waktu itu seperti orang yang beda, seperti orang yang nulis dengan cara terburu-buru seperti itu. Banyak yang salah, seretnya ada yang dicoret gitu. Bapak biasanya nulisnya itu rapi, tertata. Ini kok ada 3 atau 4 coretan di situ. Itu kayak Bapak itu buru-buru nulisnya. Adik-adiknya nggak ngeh dengan hal itu. Cuman Mas Kunto dibolak-balik. Kertasnya dibuka, seret. Loh, kok ada catatan alamat di sini gitu kan. Dilipat lagi. Loh, alamatnya nulisnya kok di bawah. Maksudnya di kertas yang ininya gitu ya. Plus yang di amplop itu pun bukan tulisan Bapak. Ini gimana ya kira-kira jalan ceritanya ya. Mas Kunto mencoba menebak-nebak dan waktu itu kebayang. Ini Bapak sepertinya nulis terburu-buru. Setelah dia selesai nulis itu, Bapak mungkin nggak punya amplop, nggak punya apa. Surat itu secara rahasia mungkin dititipkan ke orang. Mas, aku titip surat ini ya, tolong dikirimkan ke alamat yang ada di situ. Nah, orang tersebut membelikan amplop, ditulis ulang alamatnya di sisi luar surat tersebut. Mungkin kayak gitu. Ini yang dibayangkan oleh Mas Kunto, perjalanan surat tersebut. Apakah seperti itu? Jika memang hal itu yang terjadi, artinya Bapak ndak baik-baik saja. Ada sesuatu nih di sana gitu. Apa kira-kira ya? Nah, disitulah Mas Kunto mulai penasaran sampai akhirnya hal itu pun diungkapkan ke adik-adiknya Mas Kunto. Aku tuh berpikir seperti ini dan adiknya, masa sih Mas sebegitunya? Ya nggak tahu, ini bisa jadi seperti itu. Lah terus gimana Mas? Udah titip rumah, aku mau nyusul Bapak ke sana ke Malang, kata si Mas Kunto. Mas, beneran Mas? Iyalah, ini udah 2 bulan lebih, udah mau 3 bulan Bapak ndak pernah pulang. Kan ada yang aneh artinya gitu ya. Setidaknya kita itu tahu apa yang sebenarnya terjadi sama Bapak. Kita tahu Bapak itu baik-baik saja, sehat, dan ngerti apa yang terjadi. Ya Mas, kalau Bapak kawin lagi gimana? Ya kalau misal Bapak kawin lagi di sana, ya enggak apa-apa, kata Mas Kunto. Ya sudah, biarin aja, mau gimana lagi gitu kan. Iya ya Mas ya, jangan-jangan seperti itu Mas. Kalau suratnya buru-buru, wah, jangan-jangan Bapak itu dikekang sama istri mudanya. Ini adik-adiknya tuh marah, pikirannya tuh jadi bias kemana-mana gitu. Yesus, belum tentu seperti itu, belum tentu. Udah, yang penting udahlah Mas cari tahu dulu ya ke sana. Dan akhirnya siap-siap, setelah mungkin beberapa hari kemudian, berangkatlah Mas Kunto ke Malang sana. Begitu berangkat ke sana ya nyari-nyari alamat lah. Ini alamatnya di mana gitu ya. Memang memakan lumayan cukup waktu dan sampailah Mas Kunto di depan sebuah rumah itu setelah naik ojek gitu ya. Beberapa kali naik akhirnya ketemu. Oh, ini rumahnya. Rumahnya gede, pagarnya juga tinggi. Oh, rumahnya pantesan segede ini. Dan kalau memang mau digambar semua sama Bapak, ya memang memakan waktu lumayan cukup lama. Tapi masa iya sampai 3 bulan. Bapak ndak pernah istirahat, ndak pernah balik ya. Cobalah aku nekat gitu. Tak pastiin dulu. Tengok-tengok, ya nanya lah sama orang yang ada di situ. Pak, nuwun sewu Pak.
ini alamat ini betul Pak. Oh iya betul Mas, itu alamat itu. Ya udah gitu kan, udah dapat. Oh ini alamatnya itu betul. Akhirnya apa? Mas Kunto pun mendekat ke sana ke pagar. Ya pagar itu ya diketok-ketok lah, permisi, tak 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 tak, diketok-ketok gitu kan. Dan lumayan cukup lama. 5 menit Mas Kunto ketok-ketok, gak ada yang ngebuka. Mas Kunto duduk di depan rumah, orang yang tadi ditanya alamat, belum dibukain Mas katanya. Belum Pak gitu. Coba ketok lagi Mas. Mungkin orangnya di dalam gak denger katanya begitu kan. Baik Pak. Ya akhirnya udah si bapak itu pun berlalu. Mas Kunto ketok-ketok lagi. Dang 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 dang. Permisi kula nuwun gitu kan. Assalamualaikum. Semuanya disebutin sama si Mas Kunto tadi. Kedua kali 5 menit lagi, dah dibukain juga. Akhirnya Mas Kunto duduk lagi di situ, di depan rumah, di depan pagar di situ ya. Sampai akhirnya Mas Kunto tanpa dia sadari ternyata ada seseorang yang mendekat ke situ, seorang perempuan. Usianya mungkin udah sekitar 50-60 tahunan, udah dewasa lah gitu, seorang ibu-ibu lebih tepatnya. Rambutnya itu masih hitam semua, ada sedikit pelirit putih, ibu-ibu priayi lah sepertinya kelihatan yang punya rumah bos gitu, intinya begitu. Ini orang berkelas ini, dari cara bajunya segala macam itu langsung seret-seret. Mas Kunto kan mungkin orangnya detail gitu, bisa melihat oh mungkin orangnya seperti ini. Dan betul aja, oh ini jangan-jangan yang disebut Ibu Sri itu. Dan Ibu Sri itu langsung mendekat ke sana. Kamu anaknya Pak Wanto ya? Langsung dibegituin. Tek. Iya Bu, saya anaknya Pak Wanto. Kok ibu tahu? Muka kalian mirip, kata si ibunya. Oh iya pantes, ya bisa masuk, kata si Mas Kunto begitu. Lagi nyari bapak atau bagaimana? Iya Bu, saya dari, ya jawabannya tentu saja gugup ya waktu itu. Iya Bu, saya baru sampai dari Kediri dan pengen ketemu sama bapak, katanya begitu kan. Bapak ini bener di sini, ini rumahnya Ibu. Betul, ini rumah saya, kata Bu Sri. Ya sudah, sebentar ya. Si ibu pun akhirnya buka kuncinya, ternyata nggak dikunci. Beginin tangan, cekrek, dibuka. Ternyata di dalam situ ada orangnya. Ada yang ngerawat taman. Diketok-ketok dia nggak bukain gitu, dia cuman ngeliatin doang gitu. Dalam hatinya Mas Kunto, semaku ketok-ketok. Bu, ya ngomong gitu ya. Ibu Srinya lagi keluar atau minimal nyari siapa Mas, ditanya begitu dari tadi diketokin. Sombong banget nggak ini gitu. Akhirnya sudah. Kesana lah si Mas Kunto ngikutin Bu Sri tadi. Naik apa tadi ke sini? Itu Bu, saya naik ojek beberapa kali. Oh, untung nggak nyasar ya. Bu Sri pun terkesannya itu baik, meskipun orangnya terlihat sedikit formal gitu ya. Tapi orangnya baik. Dan akhirnya, silakan duduk, katanya begitu. Dan Bu Sri pun masuk ke sana. Begitu Bu Sri masuk, dari arah samping rumah, Pak Wanto nongol dengan celemek ala-ala pelukis. Ya, pokoknya biar bajunya itu nggak kotor gitu. Dia tuh pakai celemek gitu. Tentu saja kotor belepotan. Pak Wanto itu keluar dari samping. Kunto, kata si Pak Wanto. Wah bapak gitu. Wah Pak Kunto seneng banget ngeliat bapaknya itu masih hidup, tanda kutip ya. Wah seneng banget. Pak gitu. Tok, kamu ngapain kesini? Kata si Pak Wanto itu begitu langsung. Ya Pak, emang kenapa Pak? Aku kan pengen ketemu sama bapak. Tok, kamu pulang, kata Pak Wanto itu begitu. Hah? Ini benar-benar sesuatu yang gak disangka-sangka. Loh kok bapak bisa, malah aku diusir dari Kediri ke sini jauh-jauh. Sana, kamu pulang. Pulang sekarang. Ngapain kamu ke sini gitu. Loh Pak, emang kenapa Pak? Aku pengen ketemu bapak, pengen lihat bapak sehat atau bapak sehat, kata si itu ya. Udah sekarang kamu pulang. Jangan lama-lama di sini. Cepetan pulang. Pak Wanto pun sambil ngelongok-ngelongok begini kayak ya intinya pengen sesuatu yang dirahasiakan intinya gitu ya, dari seseorang. Dan yang gak jauh-jauh mungkin Bu Sri. Akhirnya apa? Mas Kunto diusir sama bapak waktu itu. Udah sana pulang, cepetan pulang. Mas Wanto pun bingung dan ya tentu saja bergejolak ya dalam batin ya. Kok bapak seperti itu ya? Kok
kok aku diusir ya? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini sampai didorong-dorong itu sampai keluar dari pagar. Si orang yang tadi iniin rumput itu cuma ngeliatin doang gitu. Udah Mas Kunto pun keluar, pagar itu ditutup lagi, jegrek. Jangan ngintip, sana pergi, kata si bapak begitu. Sedih, ada sakit hatinya juga, tapi kenapa ya bapak seperti itu? Udah, Mas Kunto pun nurut menjauh dari tempat tersebut. Ada warung, ya sudah sekalian. Aku juga belum makan siang. Makan siang dulu lah si Mas Kunto tadi di warung tersebut sambil berpikir, ada apa ya dengan bapak ya? Jangan-jangan adikku bener. Itu jangan-jangan ibu tiriku lagi Bu Sri itu. Dan bapak mungkin malu mengakui nanti kepergok atau bagaimana. Mungkin bapak belum sempat cerita atau apa gitu ya. Makanya aku diusir. Lah, kok jadi seperti ini, aku kok diusir gitu ya. Ternyata, lah ya sepenting aku seneng lah ngeliat bapak itu sehat, duduk makan dulu di situ. Dan ceritanya kita tunda dulu sampai di sini. Kelanjutannya masih ada. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Episode kali ini adalah episode kelanjutan dari cerita sebelumnya. Ini adalah bagian 2 ya. Satu cerita tentang rumah kuda. Dan di cerita sebelumnya, ini kan ada Mas Kunto sebagai seorang anak, Pak Wanto itu sebagai bapaknya. Pak Wanto sendiri itu adalah seorang seniman relief di dinding gitu ya. Dan mungkin untuk kawan-kawan barangkali ada yang belum dengar cerita sebelumnya, tonton dulu bagian pertamanya biar enggak terlalu bingung. Nah, di bagian sebelumnya Mas Kunto itu kan bela-belain mengunjungi Malang, dari Kediri ke Malang sana untuk mengetahui apa sih yang sebenarnya terjadi sama bapaknya. Kok sudah 3 bulan ya, sekitar 3 bulan bapak itu tidak pernah pulang setelah menerima pekerjaan tersebut. Kan penasaran sebagai anak, akhirnya nyusullah ke Malang sana. Dan di situ di sebuah rumah yang bagus, gede, cuman Mas Kunto sendiri mulai melihat ada keanehan. Ya diketok-ketok, diem aja. Ternyata yang pemilik rumah itu namanya Bu Sri, tiba-tiba muncul di luar sana dan langsung menebak, kamu anaknya Pak Wanto ya, katanya. Langsung begitu. Dan ya ternyata, ya pertama mikirnya, loh Bu Sri kok sakti banget, kok bisa bisa tahu aku anaknya Pak Wanto. Ternyata jawaban Bu Sri, ya karena mirip katanya. Oh iya bener juga ya, aku memang mirip sama bapak. Nah udah. Di cerita sebelumnya terakhir itu Mas Kunto itu mampir di sebuah warung setelah diusir dari bapaknya. Di rumah tersebut ketemu sama Pak Wanto, kemudian kan diusir keluar dari rumah tersebut. Kamu ngapain di sini, intinya? Udah sana kamu pergi. Dengan pikirannya sendiri Mas Wanto, dia pun pergi meninggalkan rumah tersebut dan menuju sebuah warung. Pesan makanlah di sana sambil berpikir itu tadi, apa jangan-jangan bapak sama Bu Sri itu udah menikah gitu. Kepengaruh sama omongan pendapatnya adik-adiknya di rumah sana di Kediri. Jangan-jangan udah menikah dan bapak ndak mau kebongkar atau apa, makanya aku diusir dari rumah tersebut. Mungkin bapak nanti bakalan nyampein langsung kali ya, dia nggak mau kepergok atau bagaimana. Ya udahlah biarin aja gitu ya, kata si Mas Kunto tadi dalam hati. Dan untuk sementara kesimpulannya itu, kalaupun hari itu nanti balik ke Kediri sana, ya setidaknya informasi seperti itulah yang bakal dibagikan ke adiknya. Yang penting satu, Pak Wanto itu kondisinya tuh baik-baik aja di sana, sehat gitu ya. Dan terlihat sepertinya masih mengerjakan pekerjaannya, karena masih pakai itu celemek, terus ada bekas-bekas semennya kayak gitu, kotor lah. Jadi bapak itu masih
masih dalam proyek itu, masih mengerjakan proyek gambar timbul di dinding rumahnya Bu Sri yang katanya ukurannya itu besar banget. Ya wis lah, udahlah habis makan ini nanti aku pulang. Nah, ternyata di tengah makan siang tersebut, lagi enak-enakan di situ ya, datanglah seseorang. Seseorang yang Mas Kunto tahu, pernah lihat, itu adalah orang yang sebelumnya ada di rumahnya Bu Sri, yang dia ngetok-ngetok gerbang waktu itu, tapi ndak dibukain gitu ya. Padahal ada orang di sana itu lagi sibuk sama rumput lah intinya, orang bagian taman gitu ya. Loh, orang ini, bapak ini, tadi sombong banget gitu ya. Aku ngetok-ngetok padahal di dalam, yo nanya nyari siapa atau apa. Ini orangnya di sini, bodo amat, aku nggak mau nyapa. Pikirnya sih Mas Kunto. Ternyata laki-laki tua tersebut, lebih tua dari bapaknya, mendekat ke arahnya si Mas Kunto tadi. Mendekat ke situ, tek, dan Mas disapa si Mas Kuntonya. Iya Pak, gitu kan. Maaf ya, kata si bapak itu. Si bapak itu ngajakin ngomong gitu. Maaf apa Pak? Ya, maaf tadi saya cuma diam aja. Oh iya Pak, enggak apa-apa Pak, gitu kan. Bapak kan mungkin lagi sibuk, katanya. Enggak, bukan masalah sibuk atau apa. Perkenalkan, nama saya Murji, katanya begitu. Oh iya Pak Murji, nama saya Kunto, gitu kan. Kamu jauh-jauh dari Kediri sana ke sini mau nengokin bapakmu kan? Iya Pak, loh kok udah masuk-masuk ke situ gitu ya, langsung to the point. Iya Pak, kok Bapak tahu? Ya saya kan lihat tadi kamu ke sana, ya keperluannya itu tadi mau ketemu sama bapakmu. Ya iya Pak, tapi ya alhamdulillah saya itu udah ketemu sama Bapak kondisinya sehat. Belum tentu Mas, kata si Mas Murji, Pak Murjinya itu langsung begitu. Mas Kunto kan lagi makan, akhirnya stop dulu. Maksudnya belum tentu gimana Pak Murji? Gini, sampean habis ini mau pulang atau bagaimana katanya? Rencananya sih ya saya mau pulang ke Kediri, setidaknya saya kan udah lihat Bapak sehat aja gitu kan. Dan mungkin belum selesai dengan proyek itu tadi. Mas, proyek itu nggak akan selesai, katanya begitu. Hah? Nggak akan selesai gimana? Proyek itu udah selesai, nanti Bu Sri akan minta dibongkar lagi. Bu Sri akan minta dibongkar lagi. Bukan Bu Sri nggak suka, tapi memang kebutuhan. Dan sebenarnya Bu Sri itu memang lagi ngandangin bapakmu, katanya begitu. Ngandangin bapakku, sampean ngomongnya, itu Pak, memangnya bapak saya apa dikandangin begitu? Ini istilah aja Mas, kata si Pak Murji tadi. Jadi begini, sampean mau pulang enggak setelah ini? Rencananya memang saya mau pulang. Jangan dulu Mas, kata si Pak Murji. Loh, kenapa emang Pak Murji? Mulai menarik nih pikirnya Mas Kunto. Sampean kalau mau sementara tinggal di rumah saya dulu enggak apa-apa, katanya. Mas Kunto, ya kan belum kenal sama orang ini, orang ngobrol aja belum ada 5 menit gitu kan. Loh Pak, nuhun sewu. Saya tuh nggak ngerti Pak, maksudnya itu bagaimana gitu kan. Saya bingung, masih bingung. Mungkin Bapak bisa menceritakan, bisa menjelaskan apapun itulah tentang Bapak siapa, tentang Bu Sri siapa, sama Bapak saya gitu, hubungannya itu apa gitu. Bu Sri sama Bapak apa udah menikah atau bagaimana gitu. Si Pak Murjinya itu mau ketawa waktu itu. Pikirannya sampean langsung ke sana ya Mas ya. Ya iyalah Pak, orang 3 bulan ndak pulang-pulang gitu kan. Jangan-jangan itu bapak saya udah nikah lagi di sini. Cuman ya tadi saya diusir dari situ. Barangkali bapak malu, takutnya ketahuan sama anaknya gitu. Sebelum bapak itu cerita langsung. Enggak Mas, bukan, katanya. Saya itu, Pak Murji pun ya sambil nengok-nengok gitu ya, ngomongnya tuh pelan-pelan. Saya itu udah lama kerja di Bu Sri. Ya, si Mas Kuntonya pun ya akhirnya mau ndak mau menyimak nih orang ini yang tadinya sebel. Ternyata orang ini jangan-jangan punya cerita nih. Jadi saya itu udah kerja di situ dan saya memang sebenarnya sedang memata-matai sesuatu Mas.
memata-matai, tapi Pak Murji kok bilang ke saya, ya enggak apa-apa, karena sampean itu ada hubungannya sama Pak Wanto gitu. Saya itu kasihan, katanya. Pak, kasihan gimana Pak? Bapakmu itu nggak bakalan selesai ngerjain itu. Iya Pak, tapi kenapa gitu ya? Kenapa gitu kan? Jadi gini Mas, rumah yang ditempatin sama Bu Sri itu dulunya itu adalah kandang kuda Mas. Kandang kuda. Oh iya ya. Ya pikirnya Mas Kunto masih wajar. Dulu kandang kuda, sekarang dibangun rumah, apa salahnya gitu ya. Tidak ada masalah. Terus masalahnya di mana Pak itu? Nah, itu dia. Itu punya kakeknya Bu Sri. Dulu kuda-kuda hebat itu ditempatkan di sana. Sampai pada suatu hari, kakeknya atau buyutnya begitu ya. Sampai pada suatu hari, itu kuda-kuda di sana itu ada 6 ekor Mas. Itu bagus-bagus semua. Dan tiba-tiba keesokan paginya ditemukan itu udah tergeletak semua. Loh, kenapa Pak? Lehernya itu putus katanya. Lehernya putus Pak? Iya, mati semua gitu kan. Dan itu masih menjadi misteri. Siapa yang melakukan hal tersebut? Dan akhirnya sudah, kuda-kuda itu pun dikuburkan di sana. Mas Kunto masih bingung nih, apa hubungannya gitu ya. Terus gimana Pak Murji? Nanti saya ceritakan kalau sudah sampai di rumah. Kalau sampean misal ya mau di sini mau di hotel enggak apa-apa, tapi kalau misal mau ngirit biaya ya di rumah saya juga monggo terbuka katanya. Rumah Pak Murji di mana gitu kan? Rumah saya itu ini warung ke belakang 1 2 3. Tanya aja di situ Murji gitu, pasti kenal semua. Oh iya Pak, baik Pak. Tapi ya untuk sementara waktu sampean mending jalan-jalan dulu katanya. Nanti agak sorean lah, saya udah pulang, kata si Pak Murji tadi. Saya pun udah bisa lama-lama. Ini saya mau makan, habis itu saya balik lagi ke sana Mas. Oh baik Pak gitu kan. Nah akhirnya apa? Pak Murji pun makan. Udah, saya nggak bisa banyak cerita banyak. Saya nggak bisa cerita banyak dulu. Nanti kalau di rumah tak ceritain semuanya. Oke baik Pak. Pak Murji pun akhirnya ke sana balik lagi ke rumah. Setelah makan itu ya, makan bareng, maksudnya satu meja. Dan kemudian si Mas Kunto pun ya mau ndak mau masa di warung itu berjam-jam, tapi memang lumayan cukup lama sih. Dia ada ngopi dulu, ada santai-santai dulu sambil nonton TV. Bu, saya numpang di sini sebentar, ndak apa-apa ya Bu istirahat? Oh ndak apa-apa Mas, monggo, kata si ibunya baik juga. Akhirnya sudah nunggu sampai sekitar 2 jam baru nyari musola atau apa. Ketemulah di musola pun istirahat dan sebagainya sampai sore hari sekitar jam 4. Begitu udah jam 4, Mas Kunto pun mulai jalan lagi dan dia pun menuju ke itu tadi rumahnya Pak Murji ini. Pak Murji udah pulang atau belum ya? Sudah tak samperin aja ke situ. Dan ternyata Pak Murji itu udah pulang, udah di rumah di situ. Dan Pak Murji itu tinggalnya sendirian ternyata. Rumahnya kecil, cuman ditinggali sendirian. Ya pertama nanya ke situ, rumahnya Pak Murji. Oh itu di sana Mas, 2 rumah lagi. Akhirnya sampailah di situ. Ya, disambut sama Pak Murji. Ya udah gini, kamu istirahat dulu aja. Nanti malam lah gitu kan. Saya juga capek. Nanti saya mau istirahat dulu sebentar. Nanti malam kita ngobrol-ngobrol, kata Pak Murji. Akhirnya sudah. Waktu pun berlalu. Mas Kunto tentu saja pikirannya itu kemana-mana. Karena apa? Bapak itu jaraknya tuh dekat di rumah itu. Tapi mau nanya belum waktunya gitu kan. Pak Murji sendiri itu menunggu waktu sampai malam. Sebenarnya dia pengen nanya, bapakku tidurnya di mana ya? Itu pertanyaan itu. Cuman udahlah nanti aja lah. Ditahan-tahan. Akhirnya sudah sekitar jam 7 malam. Pak Murji juga udah santai. Si Mas Kunto juga udah cukup istirahatnya. Akhirnya malam itu mereka pun ngobrol-ngobrol. Ngobrol di teras di sini, di tempat itu. Karena kesananya itu kebonan dan jalan buntu. Jadi tidak banyak orang mondar-mandir di situ ya. Ngobrol, Pak Murji pun tampak kayak menerawang dulu. Ini orang beda banget dengan seperti yang aku lihat siang tadi. Siang itu tuh nyebelin banget gitu ya. Saat duduk di atas rumput gitu, ada yang ngetok-ngetok, diem aja. Ada yang lewat, bukannya ya pasang mukanya tuh lempeng gitu. Nah sekarang Pak Murji itu menjadi orang yang sedikit berbeda. Karena ya lebih komunikatif,
lebih ramah ternyata. Ya dibikinin teh semuanya kayak gitu, disediain sama Pak Murji. Pak, saya ndak enak Pak, saya kesini jadi merepotkan. Sudah ndak apa-apa. Jadi begini Nak Kunto, pertama kali bapakmu datang ke sini, saya itu juga, aduh gitu kan, ada orang baru. Sebelumnya itu ada orang yang seperti bapakmu, itu orang Bondowoso, dipanggil ke sini, ya begitu, disuruh menggambar. Dan kamu tahu yang digambar itu apa? Gak tahu Pak. Yang digambar itu 6 ekor kuda katanya. 6 ekor kuda Pak, berarti seperti yang ceritanya Bapak itu. Betul seperti yang saya ceritakan itu di masa lalu rumah itu. Jadi begini Mas, aduh semoga nggak terjadi ya. Ini orang dari Bondowoso tersebut, setelah 6 bulan tinggal di situ, kemudian orang itu meninggal Mas. Hah, meninggal Pak? Iya meninggal gitu. Meninggal di situ di tempat? Enggak lah. Dipersilakan pulang sama Bu Sri, dan gak lama setelah itu, seminggu itu meninggal. Sebelumnya itu ada lagi Mas, ya orang sini juga, orang Malang gitu, pun sama seperti itu. Nah, ini bapaknya sampean kan Pak Wanto itu baru sekitar 3 bulan ya gitu. Iya Pak, baru sekitar 3 bulan, masih ada waktu 3 bulan, jadi ya santailah, kata si Pak Murji itu begitu. Dan akhirnya sudah, Pak apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan, saya tuh masih bingung dengan ini. Jadi begini, rumah kuda tersebut itu selalu meminta tumbal setiap 2 tahun sekali, dan tumbalnya itu adalah orang yang melakukan pekerjaan seperti bapakmu. Kenapa? Karena kakek buyutnya itu, si Busri itu tadi, dulu juga ahli gambar gitu kan, gambar pakai tanah liat, itu seperti itu, pahat juga bisa. Dan nggak tahulah apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Kemungkinan yang menebas leher dari kuda-kuda tersebut itu adalah si kakeknya Busri sendiri, bisa jadi seperti itu. Dan mungkin kuda-kuda itu menaruh dendam kali ya, atau apa. Pikirnya Mas Kunto, ceritanya kok udah agak terlalu dalam gitu ya, terlalu gelap gitu. Ya Mas Kunto cuma nyimak aja lah, oke lah aku nggak terlalu tertarik di bagian ininya, pikir dia. Cuman udah nggak apa-apa, tak dengerin aja. Nah si Pak Murji pun melanjutkan, ya mungkin seperti itu ya. Dan kayaknya rumah itu, ya setelah itu kan dibangun. Saya tuh masih ingat, bangunnya itu masih ingat. Dibangun seperti itu, kami beberapa warga sini, saya juga dari dulu tinggal di rumah kecil ini Mas. Semasa pembangunan tersebut, saya juga dilibatkan sebagai salah satu tukangnya di situ, sebagai salah satu rewang lah. Dan setiap malam Mas, itu selalu kedengaran ada ringkikan kuda. Pasti ada ringkikan kuda. Makanya warga pun, kok ada suara kuda ya, itu udah kayak jadi omongan biasa Mas. Dan datangnya dari rumah tersebut, dan rumah itu tuh nggak ada kudanya. Dan akhirnya sudah, waktu pun berjalan sampai turun akhirnya ke Busri. Semasa orang tuanya Busri itu nggak terjadi apa-apa. Giliran turun ke Busri ini, disitulah mulai itu tadi. Ada satu dinding di sana itu, panjang Mas, berapa meter gitu ya, 8 atau 9 meter panjangnya ya. Nah itu yang selalu dikerjakan sama orang-orang seperti itu. Diminta dibuatkan relief kuda. Ya seperti yang saya ceritakan sebelumnya itu ada orang Malang. Sebelum-sebelumnya lagi saya nggak tahu Mas, cuman ini yang saya tahu udah mulai kok ada sesuatu begitu ya. Orang Malang meninggal, orang situ Bondowoso itu pun meninggal Mas. Dan sekarang bapaknya sampean orang Kediri ini dipanggil nih ke sini, suruh bikin itu. Saya takutnya nanti sama seperti yang sebelum-sebelum. Ya Mas Kunto di situ mulai khawatir. Pak Burji tolongin lah Pak gitu kan. Jangan bapak saya dibegituin. Ya nggak semudah itu katanya. Pak saya tuh penasaran. Ntar dulu Pak.
kenapa saya kok diusir sama bapak saya sendiri? Saya ndak tahu. Saya juga hampir ndak pernah ngobrol sama Pak Wanto. Tapi saya terus pantau gerak-geriknya seperti apa. Saya juga masih melajarin mas, kata si Pak Murji. Cuman, kalau dari firasat saya itu, bapaknya sampean itu sebenarnya udah tahu ada sesuatu yang nggak beres mungkin di rumah tersebut. Makanya begitu ngeliat sampean kesini, bukannya dia udah kawin sama Bu Sri nanti takut ketahuan, bukan gitu. Cuman ya itu tadi, takutnya terjadi sesuatu sama sampean. Makanya sampean itu disuruh pulang, disuruh pergi, udah nggak usah ikut campur, nggak usah kesini-kesini. Itu yang saya yakini seperti itu Pak. Terus saya harus gimana Pak? Ya sampean nggak harus gimana-gimana, sampean bersabar aja lah. 2-3 hari ini, nanti besok saya coba mulai berkomunikasi. Pak, itu kan tadi saya dibawa masuk sama Bu Sri, terus tiba-tiba Bu Sri kan masuk. Nah, begitu masuk saya diusir sama bapak saya, nanti Bu Sri nyariin saya enggak? Pak Murji diem aja. Pak, weh, kok diem aja? Nunduk begitu kan. Begitu nengok ke sana, ada Bu Sri di dekat rumahnya Pak Murji itu lagi jalan gitu sambil senyum. Anaknya Pak Wanto ternyata di sini sama Pak Murji. Oh, itu Pak Murjinya udah nggak enak banget. Pak Murji, ini saya ada perlu, kata Bu Sri ya. Bentar ya mas ya. Itu langsung gitu. Masuklah si Bu Sri ke dalam. Ini kan tadi mereka berdua di teras ya. Terus masuk ke dalam. Mari permisi mas, saya pulang dulu. Iya bu, gitu kan. Si Mas Kuntonya itu udah mulai agak-agak sedikit takut atau bagaimana. Bu Sri pun pergi. Pak Murji keluar ngikutin ke sana, mastiin Bu Sri itu udah sampai rumah atau belum. Balik ke situ, mas, saya dipecat, katanya begitu. Waduh, Pak dipecat gimana Pak? Mungkin Bu Sri udah mencium gitu ya. Ya gelagat apalagi sampean tak bawa ke sini. Loh Pak, saya jadi merasa bersalah. Ndak apa-apa mas, ndak apa-apa. Kita cari jalan lain. Intinya itu nyelamatin bapaknya sampean, katanya begitu. Bentar Pak, saya itu masih bingung. Apa namanya ya, itu bapak kan gambar, terus nanti dibongkar lagi. Terus iya, memang cuman buat nunggu 6 bulan doang. Duit nggak kurang mas, saya yakin gitu kan. Sampean keluarga mungkin juga dapat. Betul Pak, memang dapat Pak. Terus saya itu harus bagaimana? Udah, sampean itu tunggu di sini beberapa hari, nanti biar saya yang maju dulu ke sana. Ini posisi saya udah nggak kuat nih mas, tapi saya coba nanti ya mikirin lah, kata si Pak Murji tadi. Dan akhirnya si Mas Kunto pun ya coba, ya wis lah bersabar sedikit ya Pak, tapi beneran kak bapak saya itu ndak apa-apa. Ya kita usahakan mas, intinya begitu, kita usahakan. Dan akhirnya sudah, nanti malam kita jalan-jalan yuk ke situ, ke rumahnya Bu Sri. Kita kelilingin tuh ke samping sana. Iya baik-baik kan. Nah di samping rumah Bu Sri itu memang ada lorong, jadi rumah itu tuh kayak dikelilingi jalan. Memang disediakan jalan oleh yang membangun rumah tersebut supaya rumah-rumah kecil yang ada di belakang rumah itu ada akses gitu. Jadi yang boleh dibilang baik juga yang ngasih jalan seperti itu. Nah akhirnya malam, jam 12 malam, Mas Kunto juga sebenarnya udah ngantuk, tapi udahlah penasaran, diajak jalan sama Pak Murji ngelilingin rumah itu. Begitu sampai di pojok belakang kanan, langkah mereka terhenti setelah mendengar ringkikan kuda. Ada suara kuda di situ gitu kan. Dan Mas Kunto penasaran banget. Pak Murji itu ada suara. Iya saya tahu, katanya begitu. Sebentar. Pak Murji pun mendekat ke salah satu rumah di sana. Dan itu adalah orang yang dikenal sama Pak Murji. Minjem tangga. Ada di samping rumah, diambil, dan orang itu nggak curiga mau ngapa-ngapain. Itu naik ke arah tangga itu, ditaruh di tembok keliling itu ya. Nah si Pak Murji pun naik ke sana. Begitu naik, Pak Murji turun lagi. Terus si Mas Kunto, kamu coba lihat deh, lihat sendiri gitu kan. Itu ringkikan kuda itu, gitu.
Ada suara lah pokoknya, suara kuda itu meskipun nggak sering, tapi sering beberapa kali itu terdengar. Mas Kunto naik ke atas tangga ke sana, ngelongok ke arah ini, ke arah dalam situ. Yang dilihat itu adalah Bu Sri. Bu Sri lagi duduk di sana di taman, dan Bu Sri itu meringkik-ringkik gitu, kayak kuda. Dan Mas Kunto langsung brusut. Pak, kok medeni Pak, kok serem kayak gitu, kok Bu Sri kok meringkik-ringkik gitu Pak. Ya itu, makanya kamu percaya kan, kamu udah dapat ini kan, udah dapat benang merahnya kan, kamu udah lihat itu kan, kesinambungannya kan. Iya Pak, sedikit-sedikit saya udah tahu. Terus bagaimana kita menyelamatkan bapak saya ini Pak? Tolongin lah Pak Murji, tolongin Pak. Ya sudah, sebentar. Tangganya masukin dulu sana. Akhirnya Mas Kunto yang masukin ke situ tangganya, ngobrol sama si tetangga yang dipinjemin itu tangga. Ini anaknya Pak Wanto, tukang gambar, calon selanjutnya. Kata Pak Murji itu bahasanya vulgar banget, langsung beri calon selanjutnya. Mas Kunto pun tahu maksudnya calon ini kayak semacam calon tumbal gitu ya. Oh, ini anaknya, ya. Gimana ya Pak ya? Ya sudah, gini aja. Aduh, gimana ya gitu ya. Soalnya itu temboknya kan posisinya di dalam ya. Bapaknya sampein itu udah terlihat dari sini. Nanti bis tak pikirin, kata si bapak itu ya. Nanti bis tak pikirin. Dan ternyata dikasih tahu kalau beberapa warga di situ itu juga udah kompak. Mereka itu udah menaruh curiga dengan hal ini gitu ya. Dan kira-kira bagaimana menyelamatkan ini nih si bapaknya Mas Kunto ini. Tapi karena memang ya aksesnya masih terbatas, Pak Murji sama si Mas Kunto pun akhirnya pulang ke rumah itu sekitar jam 1 pagi lewat lah. Balik ke rumah, Mas Kunto pun udah, kamu istirahat dulu aja, tenang aja, bapakmu masih aman, masih lama, katanya begitu kan. Iya Pak, cuman aduh gimana ya, Mas Kunto udah mulai kepikiran ya. Tapi ya karena saking ngantuknya, Mas Kunto pun akhirnya tertidur. Dan ya ceritanya kita tunda dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi bagian 3-nya. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Jaga kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah hadir di channel ini. Dan kita lanjutkan cerita bagian ketiga dari cerita yang berjudul Rumah Kuda ini. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum sempat nonton, ini bagian ketiga ya. Ada nanti di deskripsi itu bagian 1, bagian 2-nya. Sebaiknya nonton itu biar nanti nggak bingung gitu kan. Di cerita kedua sebelumnya itu kan Mas Kunto ini yang mengirimkan cerita, itu akhirnya ditarik ke rumahnya Pak Murji. Di situ dia mendapatkan cerita-cerita mengenai Bu Sri, mengenai kondisi Pak Wanto, bapaknya Mas Kunto tadi. Cuman cerita itu Mas Kunto sendiri belum terlalu memahaminya. Ini tuh maksudnya bagaimana sih, meskipun udah ada gambaran seperti itu. Bahkan Mas Kunto sendiri itu sudah sempat menyaksikan keanehan yang dilakukan oleh Bu Sri saat dia malam itu coba naik ke pembatas dinding itu ya, dinding pagar dinding rumahnya Bu Sri, karena mendengar suara ringkikan kuda. Dan ternyata itu bukan dari seekor kuda, melainkan keluar dari mulutnya Bu Sri. Dan akhirnya mereka pun merencanakan ini gimana caranya ya supaya Pak Wanto itu bisa diselamatkan. Pak Murji sama Mas Kunto itu pulang dari salah satu rumah warga di sana, di belakang rumahnya Bu Sri itu tadi, kembali ke rumah. Dan waktu itu ya Mas Kunto memutuskan untuk istirahat dulu. Nah, ini singkat cerita,
Keesokan paginya, mereka pun ngobrol lagi rencana tersebut. Pak Murji juga udah dipecat dari pekerjaannya dengan mudahnya. Dan Pak Murji itu kenapa? Di ceritanya Mas Kunto itu nggak ditegaskan. Reaksinya Pak Murji yang merasa kehilangan atau bagaimana itu enggak. Kehilangan pekerjaan maksudnya ya. Itu enggak, karena apa? Pak Murji juga ya nothing tulus gitu ya, dia tuh nggak kehilangan apa-apa. Memang bekerja di tempatnya Bu Sri sebenarnya itu untuk menyelidiki, untuk pengen tahu apa sih yang sebenarnya terjadi di rumah tersebut. Bu Sri sendiri itu adalah seorang janda, jadi suaminya itu memang nggak ada. Bu Sri pun tidak memiliki anak, jadi tinggal di sana itu benar-benar sendirian di rumah tersebut dengan segala keanehannya. Dan ternyata pagi harinya, berdasarkan cerita dari Pak Murji tersebut, ternyata beberapa warga itu juga sudah merencanakan sesuatu, termasuk dari Pak RT, tapi untuk bergerak begitu ya, mereka itu belum berani. Dan keesokan paginya akhirnya, daripada memancing kecurigaan, karena malam itu Bu Sri juga tiba-tiba nongol di rumahnya Pak Murji kan, akhirnya dipilihlah sebuah tempat, itu salah satu rumah warga. Lumayan cukup jauh di sana, itu ngumpul Mas Kunto, Pak Murji, ada Pak RT juga di situ, sama beberapa warga-warga yang di situ terlihat ya sepertinya udah lumayan cukup sepuh di situ. Dan mereka itu akhirnya merencanakan sesuatu. Ya sederhana aja, kita nggak mungkin mendobrak masuk ke sana. Pagar rumah Bu Sri itu tinggi dan itu kita nanti akan menyalahi hukum ya. Pagernya juga kuat, nggak mungkin kita langsung nembus sana. Akhirnya apa? Dilempar itu ke Pak RT. Pak RT dengan segala kekuatan birokrasinya katanya begitu kan. Pak RT kan bisa memanfaatkan itu ke RT-annya itu untuk masuk ke rumahnya Bu Sri ke sana. Pak RT pun, tapi aku jangan sendiri katanya begitu. Takut si Pak RT itu tadi. Ya enggak lah Pak RT, nanti didampingi beberapa orang. Dan kita sisanya itu nanti nunggu di depan, nunggu kode lah. Tapi kita ke sana bukan mau buat kerusuhan, kata situ kan. Ya sudah kalau begitu, terus kapan? Pak Nun Sewu, Mas Kuntoknya. Berarti di sana Pak Murji itu kan sebelumnya kerja di situ. Iya, saya kerja di situ siang hari doang. Bapak saya gimana? Oh, bapaknya sampean tinggal di rumah itu, Mas, gitu kan. Sama Bu Sri. Mungkin gak sih Bapak sama Bu Sri itu udah kawin katanya? Kayaknya sih belum Mas, kata si Pak Murjinya begitu ya. Kayaknya belum. Soalnya kalau udah menikah, kan biasanya ya stratanya itu sama lah gitu ya. Si bapaknya jenengan, Pak Wanto itu, ya mungkin saat ketemu sama Bu Sri, bukan seperti seorang pekerja ketemu sama majikannya. Kalau ini tuh masih begitu Mas. Saya pantau diam-diam gitu ya. Bu Sri masih berlaku sebagai bos. Bapaknya sampean itu sebagai pekerja. Jadi masih berjarak. Kayaknya belum Mas. Kayaknya belum ya. Di situ Mas Kunto tenanglah mendengar itu. Ya syukurlah kalau begitu ya. Dan terus bagaimana ini rencananya? Ya sudah. Nanti malam. Pak, kenapa harus malam? Kata Pak RT itu begitu. Ya orang saya bisanya malam, saya nanti kerja kan gitu. Oh begitu, ya sudahlah nurut aja sama Pak RT. Ya udah nanti malam sekitar jam 7 lah kata situ ya, nggak usah kemalaman. Nanti saya coba ke sana datang ke tempatnya Bu Sri katanya begitu. Baik Pak, Bapak nanti didampingi sama berapa orang? Ya saya minta 2 orang lah biar kita itu bertiga ganjil gitu, jangan genap. Oke Pak RT. Akhirnya dipersiapkan. Yang lain nanti standby di depan ya, dan kita nggak mau ada keributan. Sebaik-baiknya. Intinya apa? Kita ambil Pak Wanto gitu aja, kata si Pak RT tadi. Baik Pak. Misinya itu menyelamatkan Pak Wanto, mengambil Pak Wanto dari rumah tersebut. Singkat cerita, pagi itu rapat selesai. Pak RT pun dengan pekerjaannya. Pak Murji sendiri pulang ke rumah ke situ dan Mas Kunto juga ikut Pak Murji ya. Nah di situ ada beberapa orang juga.
yang menambah-nambah cerita lah. Mas aku juga pernah ngelihat mas gitu. Si Bu Sri itu ya begitu, anak saya yang melihat pertama gitu kan, lewat di depan sana. Ya masih malam lah mas, sekitar jam 8. Lagi jalan kaki, itu anak saya kan masih kecil, jadi dia tuh suka jalannya tuh di depan duluan. Nah ini pas lagi di depan duluan dan lewat di gerbang depan itu, anak saya berhenti terus nengok ke arah samping, terus nengok ke arah saya, kata si mas tadi. Terus udah ya saya deket ke situ, terus ngomong anak saya, Pak, ada kuda pak, katanya begitu kata anak saya. Ada kuda apanya? Iya pak, beneran ada kuda pak. Dan saya itu juga ngedenger mas, ada suara kuda di situ. Cuma pas nengok ke arah gerbang, itu Bu Sri yang berdiri di situ di pinggir gerbang. Bu Sri gitu kan, Bu Sri-nya pun cuman begini doang. Udah kami pun pergi. Ya cerita-cerita seperti itu, meskipun bentuknya itu bukan yang menyeramkan gitu ya, Bu Sri itu tiba-tiba jadi satu sosok kuda atau bagaimana, enggak, cuman ya ringkikan-ringkikannya itu yang menyeramkan. Bahkan cerita-cerita mengenai suara ringkikan itu bukan enggak cuman 1-2 orang doang, tapi ternyata banyak. Makanya itu jadi bahan pembicaraan sendiri di sekitaran kampung tersebut. Meskipun Bu Sri itu orangnya juga dermawan, sering memberikan ini itu ke warga gitu ya. Tapi ya warga juga bertanya-tanya, kok seperti itu ya? Apa yang kita dapat ini nanti ada pengikatnya enggak ya? Takutnya nanti dijadikan tumbal atau apa. Toh memang enggak ada. Dari warga itu semuanya baik-baik aja. Cuman yang masalah tumbal-tumbal tersebut itu juga kejadiannya enggak pernah di dalam rumah itu. Setelah project itu selesai, nanti meskipun ya itu tadi dibongkar lagi. Nah biasanya itu sekitar 6 bulan itu udah selesai, nanti orang tersebut pulang kan, dan gak lama nanti akan meninggal. Seperti itulah. Awalnya mas dulu, oh ya si Mas Kunto itu pertama nanya, Mas kalau ndak salah, kalau kata Pak Murji itu, Pak Murji gitu kan, iya kenapa? Kata bapak itu kan yang dulu sebelum bapak saya yang ngerjain itu kan ada orang dari Malang, ada orang dari Bondowoso gitu kan. Itu kan jauh-jauh ya Pak ya. Kok sampean sampai tahu kalau mereka itu meninggal gitu? Itu gimana ceritanya? Oh, pertanyaanmu menarik, kata si Pak Murji. Iya juga ya. Nah, begini Mas. Salah satunya itu yang tinggal di Malang itu, dia sebelum meninggal itu sempat aneh katanya begitu kan. Aneh kenapa Pak? Sempat meringkik katanya begitu. Meringkik ya, niruin suara kuda seperti itu. Itu lama Mas katanya Mas. Ada sekitar 5 menit itu kayak gitu. Dan nyebut satu nama. Ya, yang disebut itu adalah Bu Sri. Dan setelah orang tersebut meninggal, itu dari pihak keluarga pun kesini. Dan waktu itu, kebetulan, saya kan masih bekerja di tempatnya Bu Sri, Pak Murjinya ya. Ya, saya yang nemuin waktu itu. Dan ya akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Dari situlah Mas, kita tahu gitu ya. Sebenarnya orang itu datang ke tempatnya Bu Sri juga bukannya mau menagih apa-apa. Dia tuh penasaran. Ya karena itu tadi, mau meninggalnya tuh aneh. Ini tuh sebenarnya kenapa-kenapa. Tapi waktu itu saya juga nggak ngomong yang bagaimana-bagaimana. Tapi itu cukup saya ambil sebagai informasi Mas. Ya disitulah benih dari kecurigaan. Sampai akhirnya dicek yang di Situbondo itu kan ya. Karena saya juga kenal orang sebelum saya waktu itu yang bekerja di situ juga kenal sama yang di Situbondo tersebut. Dan setelah dicari tahu, ya intinya begitu, ternyata orangnya itu udah meninggal. Dihitung-hitung, oh jaraknya itu udah terlalu jauh dari situ. Dan udah, oh begitu, si Mas Kunto pun mulai sedikit paham ya, sudah mulai mengerti. Dan singkat cerita aja, ini malam harinya, rencana tersebut pun akan dilakukan.
misi ini dipimpin oleh Pak RT langsung. Dan sekitar jam 8 malam, awalnya kan rencananya jam 7, tapi biasa molor-molor maju mundur, Pak RT-nya juga, aku sebenarnya enggak berani. Loh, masa Pak RT enggak berani gitu kan? Oh, ayo dong Pak RT, tenang aja, nggak apa-apa. Nah, setelah didukung-dukung seperti itu, Pak RT pun akhirnya mau malam itu menuju ke sana. Ya ngetok-ngetok, kula nuwun permisi, kayak gitu. Akhirnya dibuka sama Bu Sri. Bu Sri, ini saya tuh lagi ada perlu sama Ibu katanya. Boleh masuk sebentar Bu? Oh iya silakan Pak, silakan. Kita di sana dibawa ke teras dan waktu itu Bu Sri nuwun sewu. Di sini kan Ibu mohon maaf, bukannya kami mau ikut campur kehidupan pribadinya Bu Sri atau bagaimana, tapi saya selaku RT begitu ya, memanfaatkan itu ya. Saya selaku RT itu kan ya harus tahu setidaknya aktivitas di lingkungan ini itu apa saja. Nah, ini berhubungan dengan Ibu Sri, mohon maaf. Saya dengar ada salah satu orang yang sekarang tinggal di rumahnya Bu Sri. Kalau menurut warga, menurut Pak Murji, disebutin Pak Murji dibawa-bawa di situ. Namaku dibawa-bawa kayak kata Pak Murjinya begitu. Mas Kunto kan dampingin Pak Murji ya. Orang tersebut itu laki-laki dan tinggal di sini dan sampai sekarang saya itu belum ada datanya Bu Sri gitu ya. Mohon izin gitu ya. Saya itu pengen data. Ya, data siapapun yang tinggal di sini, apalagi si bapak ini gitu kan udah lumayan cukup lama tinggal di sini. Ya, untuk ketertiban administrasi aja Bu Sri. Oh, begitu, Pak. Tapi bagaimana ya, Pak ya? Sepertinya orangnya ndak mau ke sini, Pak. Loh, Bu, nuwun sewu, bagaimana Ibu bilang ndak mau? Nah, ini Pak RT itu udah mulai ngelihatan nunjukin taringnya. Bagaimana orangnya ndak mau? Orang Ibu aja nggak kemana-mana dari tadi di sini aja. Tapi ini ya itu Bu, balik lagi ini kewajiban Bu. Kalau enggak ya orang itu harus keluar dari rumahnya Ibu karena ya takutnya nanti ada yang keberatan Bu. Ini udah melanggar peraturan. Ini kan udah lebih dari 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam dan sebagainya Bu. Tamu harap lapor. Lah ini kan belum ada laporan masuk ke saya. Ini saya sebagai RT, ini dapat masukan Bu banyak dari warga. Itu loh ada yang tinggal di rumahnya Bu Sri. Ya buat jaga nama baiknya Bu Sri juga, kata si Pak RT-nya begitu. Bu Sri pun tampak keberatan dan ngelihatin satu persatu orang yang ada di situ, 3 orang. Pak RT itu juga sebenarnya takut gitu yang ngeri-ngeri. Tahu-tahu Bu Sri berubah jadi bagaimana? Ternyata Bu Sri senyum. Ya sudah, sebentar ya. Bu Sri pun masuk ke sana. Ini cubit-cubitan katanya begitu. Pak RT, ya cubit-cubitan kami ngancungin begini, ngancungin jempol. Pak RT-nya tambah pede waktu itu. Keluarlah Pak Wanto, bapaknya Pak Kunto ke situ. Ya Pak RT gitu kan. Oh Pak gitu kan. Iya Bapak. Mohon maaf ya Pak ya, saya mengganggu waktunya. Oh enggak apa-apa Pak, enggak apa-apa. Bu Sri pun berdiri ya, si Pak Wanto duduk di sana. Dan ini Pak Wanto, nuwun sewu. Kami butuh administrasi mengenai ya datanya Bapak gitu kan. Karena Bapak tinggal di, mohon maaf, di sebuah rumah di kampung ini udah lumayan cukup lama dan kebetulan pemiliknya itu seorang perempuan dan ya Bu Sri juga sendiri, takutnya kan itu jadi omongan warga Pak. Oh iya Pak, iya baik-baik. Pak Wantonya mungkin nggak curiga atau bagaimana ya. KTP pun dikasihin dan mengisi beberapa data-data dan akhirnya Pak RT itu langsung nutup. Bu Sri, mohon maaf, Pak Wanto ini dicariin sama anaknya, langsung begitu kan. Bu Srinya, dicariin sama anaknya. Iya Bu Sri. Pak Wanto, Bapak sebentar aja ya keluar dari sini. Pak mohon maaf, kata Bu Sri yang tidak bisa. Nah di sini Pak RT-nya pun, Bu Sri mohon maaf juga. Pak Wanto ini kan bukan siapa-siapanya Ibu. Dan ada anaknya itu nunggu, pengen ketemu gitu kan.
apa haknya Bu Sri itu menahan Pak Wanto? Itu Bu Sri diem aja gitu ya. Dan mau ndak mau, ya sudah, katanya begitu, ya sudah silakan. Dan setelah itu Bu Sri itu masuk, bener-bener ditinggalin mereka. Akhirnya Pak Wanto pun, ayo Pak, buruan Pak, cepetan, kata si Pak RT. Pak Wanto tampak bingung gitu. Pak, ini ada apa sih sebenarnya? Bapak itu ditungguin sama Mas Kunto, katanya. Oh iya, itu bener anak saya. Ya udah cepetan, Bapak ikut. Tapi saya ganti. Gak usah ganti baju, cepetan. Akhirnya dibawa keluar Pak Wanto. Mas Kunto kan udah nunggu di rumah depan situ. Ketemulah si Pak sama Mas Kuntonya. Pak, Kunto, Pak, pulang, katanya begitu. Jangan ke situ lagi. Loh, jangan ke situ gimana? Ayo kita ke rumahnya siapa? Udah ke rumah saya dulu aja, ke rumahnya Pak RT. Dibawa ke sana, ke rumahnya Pak RT. Gerbang pun ditutup lagi. Bu Sri nggak kelihatan. Dibawa ke rumahnya Pak RT. Pak Wanto pun diceritakan semuanya mengenai keanehan-keanehan yang pernah terjadi, terus ketakutan dan sebagainya. Takutnya Bapak itu begini. Pak Wanto awalnya ya, masa sih orang Bu Sri itu juga baik ke saya, terus ya saya diperlakukan sopan, bahkan bukan yang aneh-aneh Pak, bukan yang gimana-gimana. Betul Pak, bukan yang gimana-gimana, saya juga percaya itu, saya tahu, cuman dari sebelum-sebelumnya itu begini Pak, gitu kan. Nah setelah dibujuk oleh Mas Kunto, akhirnya Pak Wanto pun mau, ya sudah kalau begitu, cuman bajuku gimana toh? Lah Pak, baju udahlah tinggalin aja. Peralatan toh, peralatan juga gampang Pak, nanti tak beliin lagi yang baru sama aku Pak, kata si Mas Kunto-nya. Dan akhirnya malam itu si Mas Kunto sama Bapak itu dipersilahkan menginap. Udah, untuk saat ini, malam ini, Bapak sama Mas Kunto tinggal di rumah saya aja. Beberapa warga juga saya minta tolonglah, 4 atau 5 orang begadangan di sini, katanya begitu, kata Pak RT. Kenapa Pak RT? Saya gak takut, katanya begitu. Oh begitu Pak RT, ya sudah gitu. Akhirnya sudah, bukan 5 orang, 15 orang yang begadang di rumahnya Pak RT di situ. Mas Kunto sama Pak Wanto itu tidur di ruang tamu. Akhirnya sudah, malam itu singkat cerita selesai. Dan pagi harinya ini langsung dibawa pulang si Pak Wanto tadi ke Kediri lagi sama Mas Kunto. Ya, Pak Wanto dibawa pulang, ya di jalan itu mikir terus. Iya toh, aku juga, Bapak juga sering ngedenger apa Pak? Itu ada suara kuda, katanya begitu. Bener, Bapak itu malah berpikir, ini tuh gimana ceritanya ya? Apakah gara-gara aku gambar kuda seperti itu dan membayangkan, akhirnya imajinasi itu terlalu kuat masuk ke Bapak dan Bapak jadi mendengar suara itu. Bukan Pak, itu ringkikannya Bu Sri. Ya iya sih, tapi Bapak sendiri enggak pernah. Pak, Bapak belum kawin sama Bu Sri kan Pak? Ditanya begitu lagi sama si Mas Kunto. Wih, kurang ajar kamu. Belum lah, katanya begitu ya. Kok Bapak mau tinggal di tempat itu? Ya Bapak mau tinggal di mana lagi, katanya begitu. Orang Bapak ada disediakan kamar khusus dan itu kamar juga di luar, katanya begitu. Oh begitu Pak, ya wis lah. Untung beneran belum ya Pak ya? Belum, enggak. Bapak enggak kepikiran sampai sana gitu. Bapak cuma dipekerjakan. Oh iya Pak, kerjanya itu apa sih sebenarnya sih Pak? Jadi begini toh, Bapak juga ada yang heran, katanya. Loh, heran kenapa Pak? Bapak kan udah tak bikin kuda bagus-bagus gitu kan, srek. Terus nanti terakhirnya Bu Sri itu bakal ngasih cangkir. Itu cat merah, katanya. Pak Wanto, nanti tolong ya Pak, mata kudanya itu pakainya dimerah-merahin aja ya Pak. Iya Bu, baik Bu gitu. Akhirnya apa? Ya udah tak oles-olesin begitu kan. Cuman kok merahnya, tak cium itu baunya amis, kata itu. Baunya amis Pak, tapi yo ada bau tinernya, kata si Pak Wanto. Nggak tahu itu apa itu darah campur cat kali ya. Bisa jadi tuh Pak. Nah setelah itu, baru nanti, pokoknya setelah Bapak itu ngasih warna mata merah itu di kuda tersebut, itu kudanya kan itu ada 6 ya, selalu ada 6 kata si Pak Wanto tadi. Itu nanti malam harinya,
itu bapak ngedenger itu, ada suara ringkikan kuda. Oh jadi gitu Pak. Iya nanti besoknya udah selesai, itu minta dibongkar lagi. Bu Srinya bilang, Pak Wanto, saya itu pengen, ini udah bagus sih, tapi saya itu pengen diubah lagi Pak. Yang ini tuh diadepin ke sana, terus ini di kesini, ini di kesini, kayak gitu. Duh apa-apa Pak Wanto, masalah bayaran beres katanya. Ya sudah, jadi tak kerjain aja gitu. Orang bapak juga seneng mengerjakan itu, ya tak bongkar, terus nanti tak benerin lagi, terus nanti dikasih mata merah lagi, nanti keulang seperti itu, pulang Pak udah berapa kali Pak, lah nggak tahu bapak itu udah lupa ininya katanya. Akhirnya sudah, sampailah mereka di Kediri. Begitu sampai di Kediri, malam selanjutnya atau malam selanjutnya lagi, malam hari, Mas Kunto sama bapak serumah lah, itu dikagetkan dengan munculnya suara. Ada suara ringkikan kuda. Pak, ada suara ringkikan kuda. Kan keluarga udah diceritain semuanya itu, mereka tuh sama-sama ketakutan. Pak, ini kok seperti ini ya Pak ya. Nah akhirnya apa? Ya pada nengok kan, suara itu tuh dari mana? Suara itu sebenarnya dari depan rumah. Ditengok, dilongok begini, memang bener. Ada kabut tipis warna putih, ada 6 ekor kuda di sana berdiri. Dan karena memang hal itu bukan hal yang wajar lagi, Pak Wanto sama Mas Kunto sekeluarga pun, udahlah kita masuk ke dalam aja, nggak usah ngurusin itu. Hal itu berlangsung kurang lebih sekitar 3 hari lamanya. 3 kali pokoknya. Sosok kuda-kuda itu datang ke sana, maksud dan tujuannya apa juga Mas Kunto nggak tahu. Tapi kemungkinan hal ini tuh masih ada hubungannya sama Bu Sri. Ya setelah ini udah ditinggalin, terus pokoknya malam selanjutnya pun sama. Ada suara kayak gitu, suara kuda. Kuda itu cuma di depan doang, dia tuh nggak keliling-keliling rumah, nggak, cuma di depan, stuck di situ. Dan ya itu tadi dipenuhi kabut. Dilihatnya itu cuma malam pertama sama malam kedua. Malam ketiganya udahlah, nggak mau, biarin aja, toh hilang dengan sendirinya. Dan akhirnya alhamdulillah semuanya itu hilang, beres dengan sendirinya. Kuda-kuda itu hilang, teror-teror pun udah ndak ada sama sekali. Cuman satu hal yang Mas Kunto sampai sekarang itu ndak tahu, itu kabarnya Bu Sri di Malang sana bagaimana. Soalnya memang nggak ada kontak sama sekali ya antara Bu Sri antara Mas Kunto dengan orang-orang yang ada di situ, Pak Murji dan yang lain-lain gitu ya. Itu udah lupa begitu aja. Mas Kunto juga sebenarnya agak-agak sedikit merasa bersalah, tapi ya karena kesibukannya Mas Kunto, akhirnya hal itu lewat begitu saja. Sama satu hal, di episode pertama itu kan disebutkan masalah surat yang itu ya mendesak. Ternyata Pak Wanto itu juga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan akhirnya apa? Dia itu sebenarnya sudah sering menulis surat untuk Mas Kunto dan dititipkan ke Bu Sri. Maksudnya titip ke pos, misalkan begitu ya. Bu Sri pun nanya begitu, Pak Wanto barangkali mau titip surat atau apa, selalu begitu. Tak titipin, tapi kok surat-suratku, perasaan aku udah nulis banyak, tapi kok gak ada balasan gitu. Jangan-jangan ini nggak sampai. Bapak pun akhirnya inisiatif, yaitu tadi Bapak itu titip ke orang yang lewat di sana, yang lewat di depan rumah gitu ya. Tak titipin aja, Pak, minta tolong Pak, sama tak kasih uang buat beli perangkonya. Akhirnya sudah dikirimkanlah sama si orang tersebut. Yaitu mungkin surat yang sampai di kamu itu. Berarti bener pikirannya Mas Kunto waktu itu, oh ternyata surat ini memang datangnya ya surat yang dipaksakan lah, intinya seperti itu. Dan ceritanya itu berakhir sampai di sini. Alhamdulillah semuanya baik-baik aja, nggak ada kejadian korban apapun ya, terutama Pak Wanto. Terima kasih kawan-kawan semuanya, cerita yang lumayan cukup panjang, semoga tetap menghibur kawan-kawan semuanya. Terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya apapun itu. Terima kasih Mas Kunto di Kediri sana, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks Kriam Biru, terima kasih banyak.
Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam biru, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.